Halo, kenalin nama aku Ica. Nama Taufik Hajami. Aku sekarang kuliah di Widya Tama. Dulu aku SMA-nya di boarding school. Saya Valdi, sekarang udah lama nggak kuliah. Dulu SMA di SMA 16 Bandung. Saya SMA di SMA 11 Bandung, sekian tahun yang lalu. SMA sih malah nggak pernah sih kalau SMA. Paling juga kayak di razia gitulah, biasa lah ya. Dulu tuh aku pernah pengalaman dipanggil guru BK karena sebenarnya kesalahpahaman sih. Karena aku relatif anak baik-baik, sebenarnya nggak terlalu sering dan pernah ya sebenarnya dipanggil sama guru BK gitu. Itu tuh nggak aku sendiri yang dipanggil. Sebenarnya berdua aku dipanggil sama temen aku, sahabat aku banget. Dituduh tuh karena katanya aku ngebully satu orang cewek, temen aku juga. Tapi kalau SMP pernah beberapa kali sih kalau SMP. Yang pertama itu dipanggil BK karena sebenarnya itu salah paham sih. Jadi ada satu teman yang dibully, kebetulan itu tuh dalam circle kita. Nah, akhirnya guru BK itu manggil gitu, siapa nih yang bully gitu, dan orangnya itu bilang bahwa kelompok kita lah gitu. Padahal itu tuh sebenarnya enggak gitu, itu salah paham, bukan aku yang ngebully, tapi karena emang gimana ya, citra aku di sekolah tuh dulu udah jelek gitu. Padahal aku sebenarnya biasa aja sih, nggak bandel-bandel banget, tapi karena citranya ini yang udah jelek, jadi aku tuh langsung dituduh gitu sama guru BK ini, katanya kamu ngebully ya, kamu ngejauhin anak ini ya gitu, kayak menggiring opini buat gak nemenin si anak ini ya gitu. Padahal enggak sih, pas aku jelasin ternyata ya emang bukan aku gitu. Nah, yang kedua itu kasusnya itu juga sama, salah paham pertama. Jadi saya kan termasuk anak warnet gitu. Nah, di warnet itu sempat ada yang hilang HP-nya tuh. Nah, terus waktu ditelepon tuh ada yang manggil opik katanya gitu. Jadi orang sana tuh nyangka bahwa saya yang ngambil gitu. Padahal itu tuh anak-anak SMA 5 dulu tuh, nyampe ngedatengin SMP 14 tuh. Sorry, anak SMP 5 gitu. Nah, jadi itu tuh sampai datang ke sekolah kita, banyak orang yang terus dipanggil lah, itu di BP tuh banyakan. Kalau teman-teman aku sih rata-rata ya karena ketahuan ngerokok dulu tuh. Cuman kalau ceweknya rata-rata karena pacaran sih dulu kalau di sekolah. Cuman ya lumayan aja sih bikin tegang gitu di wawancara sama guru BP. Langganan buat di razia. Pastinya kalau cowok-cowok pasti razia rambut itu dari SMP sampai SMA kayaknya nggak pernah deh kelewatan yang namanya razia rambut. Razianya paling kalau cewek biasa lah ya, razia make up udah paling wajar banget kalau buat cewek, kayak lip tint, bedak gitu-gitu ya. Dari zaman SMP sampai SMA aku udah habis berapa duit kalau cuman buat beli-beli bedak kayak gitu, tapi nggak pernah sampai habis gitu dipakainya. Tapi kena razia terus habisnya gitu. Biasanya diratain sama kerah baju SMA. Itu sih kalau memang teman-teman suka sama model itu, jadinya nggak masalah banget sih, itu jadi gratisan karena dicukurin sama guru-guru BK. Tapi kalau di luar itu akan berakhir dengan dibotakin kepala nggak sih gitu kalau udah dirazia rambut kayak gini, itu udah paling mentok-mentoknya. Razia, nah waktu SMP itu biasanya kos kaki sih. Kos kaki tuh zaman SMP sih sebenarnya. Nggak tahu nih SMP-nya aku sama SMP-nya teman-teman semua sama apa enggak. Tapi dulu harus pakai kaos kaki yang di bagian atasnya tuh ada tulisan sekolahnya. Karena kan biasanya harus panjang gitu dan kelihatannya tuh kayak gimana gitu. Ya, jadi makanya kadang suka dikebawah-kebawahin dan ketahuan harus disuruh ditaik-taikin ke atas lagi. Cuman itu kalau misalnya dipanggil sama guru BK, ya aku sih nggak pernah gitu. Karena di luar itu anak-anak baik-baik banget lah pokoknya. Fungsinya guru BK kalau kata aku buat ngomel-ngomelin kali ya, ngomel-ngomelin anak bandel gitu. Image-nya guru BK tuh ya pertama kalau bisa sih lebih ngedengerin juga dari siswanya sendiri gitu. Ya itu, karena keseringan ngerazia, hanya sekedar pokoknya aturan gitu, yang negakin aturan di sekolah dan yang sifatnya atribut. Jadi kadang kita anak-anak SMA pada saat itu ngerasa guru BK tuh ya cuman polisinya sekolah aja gitu. Curhat ke guru BK karena waktu itu tuh aku sempet bingung mau pilih UN apa ya. Ini pas zaman aku SMA nih. Aku bingung pilih UN apa. Waktu SMA itu aku zaman-zamannya
UN tuh cuma pilih satu. Aku kan IPS dulu. Aku tuh bingung antara pilihan UN sosiologi atau ekonomi. Ya udah aku curhat aja datang ke guru BK, nggak dimarah-marahin. Baik banget sih kalau guru BK kalau lagi kayak gitu baik banget. Jadi ngebantu aku pilih UN apa yang bakal aku pilih. Akhirnya aku pilih ekonomi. Kebetulan sih kalau misalkan waktu di SMP saya dulu emang gurunya apa ya bisa dibilang wise lah, jadi tenang gitu dalam menghadapi masalah. Guru yang bisa kita ajakin curhat harusnya, mungkin ya yang kita pertama kali, cuman karena dia sering banget ngelakuin itu razia dan lain-lain, jadi malah jadi takut sebenarnya jadi guru BK tuh gitu. Padahal harusnya menurut aku sih bisa lebih dekat malah sama guru-guru sama si murid-murid di SMA gitu. Beberapa yang guru BK tuh nggak mau ngedengerin secara detail lah gitu. Jadi ya udah yang mereka anggap bener tuh ya udah kayak gitu. Menurut aku ya, kalau yang enak buat anak-anak sekolah mau SMP mau SMA sebenarnya lebih ke ngerangkul anak-anaknya. Karena kan aku ngerasain gitu dulu zaman SMP zaman SMA, makin aku dikasih tahu dengan cara keras, itu tuh makin malah aku ngelakuin terus gitu. Karena apa ya, jadi kesel gitu kalau dikasih taunya kayak gitu. Jadi kalau misalnya guru BK-nya ngasih tahu baik-baik kayak kamu jangan kayak gini dong gitu, atau misalkan kayak kamu daripada ngelakuin hal kayak gitu mending ngelakuin hal ini deh gitu, kasih perbandingan yang baik gitu, jangan malah dimarah-marahin, malah dihukum misalnya kayak distrap. Tapi sih lepas dari itu ya emang guru BK tuh penting sih untuk masalah-masalah di luar pendidikan gitu sih. Guru BK ketika bisa lebih dekat sama si anak-anak di sekolah itu pastinya bakalan lebih jago buat nge-grab anak-anak yang di sekolah. Kalau menurut aku lebih rangkul aja sih anak-anaknya. Gitu aja kali. Sip, thank you. Terima kasih. Bye.